Transformasi linear adalah sebuah fungsi yang mengubah atau memetakan vektor dari satu ruang ke ruang lainnya. Misalnya dari ruang V ke ruang W. Di sini fungsi tersebut kita tulis sebagai Fv, di mana V adalah vektor input dan W sama dengan Fv adalah hasil transformasinya. Transformasi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika untuk menggambarkan rotasi atau refleksi, dalam ilmu sosial untuk model-model statistik, dan tentu saja dalam matematika. Jika kita punya fungsi f V ke W, artinya f mengambil vektor dari ruang V dan mengubahnya menjadi vektor di ruang W. Misalnya kalau V sama dengan XY, maka fungsi f bisa menghasilkan X tambah Y, dan X kurang Y. Kalau kita masukkan vektor 1, 1, maka X dan Y itu nilainya 1. Jadi dimasukkan ke fungsi FV, X sama dengan yang elemen pertamanya itu X sama dengan 1, elemen kodenya X sama yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2, elemen ketiganya itu X kurang Y, jadi 1 kurang 1 sama dengan 0, maka hasilnya FV sama dengan 1, 2, dan 0. Sebuah fungsi disebut transformasi linear jika memenuhi dua sifat penting, yaitu yang pertama menjaga penjumlahan vektor Fu tambah V sama dengan Fu tambah Fv. Yang kedua itu menjaga perkalian skalar F Kv sama dengan Kf sama dengan kali V. Jadi kalau dua vektor kita jumlahkan dulu baru ditransformasikan, hasilnya sama dengan masing-masing ditransformasikan lebih dulu lalu dijumlahkan. Begitu juga kalau kita mengalihkan vektor dengan skalar dulu atau setelah ditransformasikan, hasilnya akan tetap sama. Ini transformasi linear adalah cara yang sistematis dan teratur untuk mengubah vektor dengan tahap menjaga struktur dasarnya, yaitu penjumlahan dan perkalian skalar. Contoh, misalkan kita memiliki sebuah ruang vektor yang diberi nama V. Ruang vektor ini bisa diibaratkan sebagai sebuah tempat yang berisi sekumpulan vektor. Nah, sekarang kita punya sebuah pemetaan yang kita sebut T, yang mengambil setiap vektor dari ruang vektor V yang memetakannya kembali ke ruang yang sama. Nah, jika pemetaan tersebut didefinisikan sebagai T V sama dengan V, untuk setiap vektor V di V, ini artinya setiap vektor yang masuk ke pemetaan T akan keluar tetap sama seperti semula, tidak berubah sama sekali. Nah, contohnya jika kita masukkan vektor 2, 3, hasilnya tetap 2, 3 karena pemetaan ini tidak mengubah vektor. Kita menyebutnya sebagai transformasi identitas pada V. Nah, selanjutnya karena transformasi ini memetakan vektor V dari V kembali ke V dan memenuhi sifat-sifat tertentu dari transformasi linear, kita juga menyebutnya sebagai operator linear. Jadi operator linear itu adalah nama yang khusus untuk transformasi linear yang bekerja dalam ruang vektor itu sendiri. Selanjutnya B, sifat transformasi linear, kernel, dan jangkauan. Teorema sifat transformasi linear, misalkan T V ke W adalah suatu transformasi linear, maka sifat-sifat berikut berlaku. T sama dengan 0, artinya jika kita memasukkan vektor 0 ke dalam transformasi linear, maka hasilnya juga vektor 0 di ruang hasil. Jika 0 adalah vektor 0 di ruang V, maka T0 sama dengan T0 kali V sama dengan 0 kali T kali V sama dengan 0. Yang kedua, T min V sama dengan min T V untuk semua V elemen V. Jika kita memasukkan vektor yang berlawanan arah negatif ke dalam transformasi, hasilnya juga akan berlawanan arah. Nah, penjelasannya karena T bersifat linear. T min V sama dengan T min 1 kali V sama dengan min 1 kali T kali V sama dengan min T V. Yang ketiga, T V kurang W sama dengan T V kurang T W untuk semua VW elemen V. Transformasi linear tetap menjaga operasi pengurangan di dalam ruang vektor dengan menggunakan sifat linearitas, yaitu T kurang W sama dengan T V tambah min 1 W sama dengan T V tambah min 1 T W sama dengan T V dikurang T W.
Definisi kernel dan jangkauan. Kernel atau kernel dari T adalah himpunan semua vektor V elemen V yang dipetakan oleh T menjadi 0 di ruang W. Ker T sama dengan V elemen V V sama dengan 0. Range atau RT. Jangkauan atau range dari T adalah himpunan semua hasil transformasi TV untuk setiap V di V. RT sama dengan V elemen V kue yang disebut sebagai transformasi nol. Transformasi nol adalah jenis transformasi di mana setiap vektor V di ruang vektor V dipetakan menjadi vektor 0 di ruang W. Karena dari suatu transformasi linear T adalah himpunan semua vektor di V yang dipetakan menjadi vektor 0 oleh T. Karena pada transformasi 0 setiap vektor di V akan menjadi 0 di W, maka T sama dengan V. Range atau jangkauan dari suatu transformasi linear T adalah himpunan semua hasil dari transformasi tersebut di ruang W. Dalam kasus transformasi 0, satu-satunya hasil yang mungkin adalah vektor 0 di ruang W, sehingga RT sama dengan 0. Selanjutnya C. Transformasi linear dari Rn ke Rm. Geometri transformasi linear dari R2 ke R2. Transformasi linear dari ruang Rn ke ruang Rm dapat dipresentasikan menggunakan operasi matriks. Misalkan pada sebuah transformasi linear T Rn ke Rm, maka Tx sama dengan A kali X. X adalah vektor di ruang Rn. Dalam bahasa sederhana, A menentukan bagaimana setiap elemen di ruang Rn dipetakan atau digeser ke ruang Rm. Ketika transformasi linear bekerja di dalam ruang dua dimensi R ke R2, R2 ke R2, kita bisa menggambarkannya dengan matriks berukuran 2 kali 2, misalnya A sama dengan AB CD. Mengubah bentuk objek, mengubah bentuk itu berarti mengubah bentuk persegi menjadi jajaran genjang. Misalnya orientasi objek memutar objek searah atau berlawanan arah jarum jam. Posisi objek memindahkan objek dari objek ke tempat lain. Ukuran objek itu dilatasi atau pengecilan skala. Refleksi itu untuk mencerminkan objek terhadap sumber. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamun Namarahab dari kelompok 6, dan saya juga selaku moderator dari kelompok 6 pada saat nanti presentasi. Izin Bu, saya ingin menjelaskan PowerPoint kami dan bagian saya di slide ke-7 sampai 10 tentang judulnya yaitu transformasi linear dari Rn ke Rm, geometri transformasi linear dari R2 ke R2. Baik, pertama-tama sekali kita harus tahu transformasi linear dari Rn ke Rm dan geometrinya. Transformasi linear itu sama definisinya dengan transformasi matriks. Jika T Rn ke Rm adalah transformasi linear, maka Tx sama dengan Ax. A adalah matriks berukuran M kali N, sementara X adalah vektor di Rn. Geometri transformasi linear R2 ke R2. Setiap transformasi linear di R2 ke R2 dapat dipresentasikan dengan matriks 2 kali 2. Mengubah bentuk, mau dari itu bentuk, mau itu dari orientasi atau posisi subjek, misalkan dari rotasinya, refleksinya, maupun dilatasinya. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke contoh. Nah, di sini contohnya dijelaskan misalkan E1 dan E2 sampai dengan En adalah basis baku dari Rn, dan A adalah matriks berukuran M kali N yang kolom-kolomnya adalah TE1 dan TE2 sampai dengan TEN sebagai vektor-vektor kolomnya. Seperti yang kita tahu, di sini diberikan sebuah transformasi linear yaitu TR2 ke R2 dengan TX1 dengan TX2 yaitu X
dengan hukum di sini rumusnya X1 tambah 2 X2 dan X1 kurang X2. Langkah-langkah pengerjaan yang pertama kali yaitu mencari TE1 dan TE2-nya terlebih dahulu. Basis baku, dan kita harus ingat basis baku dari R2 adalah E1-nya yaitu 1 dan 0 dan E2-nya 0 dan 1. Dan kita akan mencari hasil transformasi dari vektor-vektor basis ini menggunakan definisi R. Definisi R. Ya. Untuk E1 yaitu TE1 sama dengan T1 sama 0. Masukkan ke sini ke kolom ini yaitu 1 tambah 2 kali 0 dan 1 kurang 0 ya, dengan hasil sama dengan 1 dan 1. Untuk E2 dan TE2 dengan hasil T0 dan 1 sama dengan, masukkan lagi ke rumus ini yaitu 0 tambah 2 kali 1 dan 0 kurang 1. Jadi hasilnya 2 dan minus 1. Dan selanjutnya untuk membentuk matriks A yang ini dibentuk dengan menggunakan hasil dari TE1 dan TE2 tadi sebagai kolom-kolomnya, yaitu A sama dengan 1, 2, 1 dan min 1. Kolom pertama adalah TE1 dengan 1 dan 1, dan kolom kedua adalah TE2 dengan hasil 2 dan min 1. Dan untuk verifikasi yang dari hasil TX sama dengan AX untuk sembarang vektor X sama dengan X1, X2 di R2, kita akan verifikasi bahwa TX dan sama dengan AX sama dengan 1, 2, 1 dan min 1 dari hasil E1 dan E2 tadi yang disatukan. Kita masukkan ke rumus yang pertama tadi yaitu X1 tambah 2 X2 X1 kurang X2 yaitu X kali X1 tambah 2 kali X2 dan 1 X1 tambah min 1 kali X2 yang menghasilkan X1 tambah 2 X2 dan X1 kurang X2. Karena TX sama dengan X1 tambah 2 X2 dan X1 kurang X2 dan AX-nya adalah dan X1 tambah 2 X2 sama dengan bawahnya itu X1 kurang X2, maka TX sama dengan AX akan terverifikasi seperti ini. Akan terverifikasi. Nah, kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi agar Anda tidak bingung, matriks A yaitu satuan dari E1, hasil dari E1 dan E2 adalah matriks yang mempresentasikan transformasi linear T tersebut, dan transformasi linear tersebut dapat ditulis sebagai perkalian matriks dengan hasil yang dapat disimpulkan TX sama dengan AX. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan matriks transformasi linear. Jika V dan W adalah ruang vektor berdimensi hingga, maka setiap transformasi linear T sama dengan V vektor W dapat direpresentasikan sebagai transformasi matriks dengan memilih basis B untuk V dan B aksen untuk W. Vektor X merupakan anggota himpunan V direpresentasikan sebagai koordinat XB anggota himpunan Rn. Gambarannya, T dikali X anggota himpunan W direpresentasikan sebagai T dikali X B anggota himpunan Rm. Maka transformasi T setara dengan matriks A yang memetakan A X B sama dengan T X B aksen. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menghitung hasil dari transformasi linear T dikali X menggunakan koordinat vektor dari matriks A. Diagram menunjukkan dua cara. Yang pertama langsung menghitung Tx di ruang W. Yang kedua lewat koordinat. Lewat koordinat yaitu mengubah vektor X ke dalam koordinat basis B sama dengan X dikali B dikalikan dengan matriks A. Hasilnya T X
B aksen, yaitu koordinat dari Tx terhadap basis B. Nah, kenapa hasilnya bisa seperti itu? Karena A dikali X B sama dengan T dikali X B aksen. Namun, ini tidak berlaku untuk semua vektor X kecuali kita menentukan matriks A dengan benar. Selanjutnya yaitu cara menentukan matriks A. Nah, kita lihat apa yang terjadi kalau kita ambil vektor basis U1 anggota B, maka A U1B sama dengan T U1B aksen. Tapi karena U1 adalah vektor basis pertama, maka U1B sama dengan 1, 0, dan selanjutnya 0. Nah, jika kita kalikan matriks A dengan vektor ini, maka hasilnya adalah kolom pertama dari matriks A, yaitu A U1B sama dengan himpunan A11, A21 sampai AM1 sama dengan T U1B aksen. Nah, kolom pertama dari matriks A adalah T U1B aksen dan kolom kedua adalah T U2B aksen dan seterusnya. Maka seluruh matriks A bisa dibangun dengan menghitung hasil transformasi dari setiap basis U, lalu menuliskan hasilnya sebagai kolom-kolom dalam matriks. Baik, di sini saya akan menjelaskan keserupaannya. Jadi dari tujuannya menyederhanakan matriks dari operator linear T bagi V dengan memilih basis yang tepat Masalahnya, matriks T bergantung pada basis standar sering tidak memberi bentuk paling sederhana. Jadi solusinya bahas untuk menyederhanakannya bentuk matriks T. Teoremanya misal jika A sama dengan matriks T berhadapan terhadap basis B, A aksen sama dengan matriks T terhadap basis B aksen, P sama dengan matriks transisi dari B aksen ke B, maka A aksen sama dengan P-1 AP. Jadi perubahan basis mengubah representasi vektor dan operator, tapi tetap menjaga struktur transformasinya. Matriks T dalam basis baru adalah hasil keserupaan atau similarity transformation.